Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Komsos Arek Stefanus, hari Rabu 17 Agustus 2022, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! Perkenalkan, nama saya Louis dari Paroki Santo Yosep, Keuskupan Agung Palembang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena rahmat-Mu, bangsa kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-77. Sebagaimana Engkau telah menganugerahi kemerdekaan itu, bantulah kami untuk senantiasa berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Sudilah menerangi kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, sehingga kami mau dan mampu menjadi pribadi yang adil, baik bagimu dan bagi sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 22, ayat 15 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, frater, bapak, ibu, saudara-saudari yang saling mengasihi, izinkan saya mengambil tema permenungan kita pada hari ini, yaitu berlaku adil pada Tuhan dan sesama. Berangkat dari kutipan Injil hari ini, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saya ingin berbagi pengalaman sederhana tentang pergulatan batin berusaha menjadi orang yang adil bagi Tuhan dan sesama. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya mendapat undangan dari Pak RT untuk datang di malam tirakatan jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77.
Tidak lama berselang dari undangan itu, Pak Ketua Lingkungan mengirimkan undangan untuk misa peringatan arwah seorang umat lingkungan. Kedua undangan tersebut memiliki hari dan jam yang sama, yakni 16 Agustus 2022 jam 7 malam sampai selesai. Saya sampai berpikir, jangan-jangan Pak RT dan Pak Ketua Lingkungan ini punya ikatan batin yang kuat, sehingga mereka berdua bisa membuat undangan di tanggal dan jam yang sama persis. Sejenak saya kemudian menimbang-nimbang, undangan mana yang harus saya pilih? Berangkat tirakatan atau berangkat misa arwah? Setelah menimbang baik dan buruknya dari setiap pilihan, lalu saya menghubungi Pak RT untuk memohon izin beliau untuk datang terlambat karena ada kegiatan doa terlebih dahulu. Pak RT pun mengizinkan. Dan akhirnya setelah selesai dari misa peringatan arwah tadi malam, saya mohon izin kepada Pak Ketua Lingkungan untuk meninggalkan tempat guna menghadiri kegiatan malam tirakatan. Pengalaman ini tentu sangat sederhana dan pasti pernah dialami oleh Anda sekalian. Bahkan bisa jadi pengalaman Anda lebih rumit dan bahkan lebih sulit. Kita tentu sering terjebak pada dua pilihan, memilih Tuhan atau memilih sesama. Situasinya hampir sama dengan pertanyaan jebakan yang diberikan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus, supaya mereka dapat menyalahkan Yesus atas pilihan yang diambil. Tetapi rupa-rupanya Yesus lebih cerdik dan mengetahui niat hati orang-orang Farisi, sehingga dia tidak memilih salah satunya, tetapi justru memilih keduanya. Yesus mengingatkan bahwa berlaku adil pada Tuhan dan sesama sebenarnya bukanlah sesuatu yang terpisah. Karena jika kita melihat lebih dalam lagi, apabila kita mengasihi Tuhan, pasti juga akan terwujud melalui sikap kita mengasihi sesama. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, berlaku adil pada Tuhan dan sesama hendaknya bukan menjadi kesempatan untuk memilih dan memisahkan antara Tuhan dan sesama, tetapi justru untuk melaksanakan keduanya. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sebuah momentum bagi kita untuk mewujudkan ajaran Yesus itu, yakni menjadi adil bagi Tuhan dan sesama. Selama kita melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, entah kerja bakti, entah ronda, entah pertemuan RT dan lain sebagainya, dengan didasarkan pada niat yang tulus demi menjadi perpanjangan kasih Tuhan, tentu semua yang kita lakukan akan sangat bermanfaat bagi sesama. Begitu juga sebaliknya, selama kita berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, berdevosi, dan segala macam hal dengan didasari sikap rendah hati untuk mendoakan sesama kita, tentu hal ini juga akan berkenan bagi Tuhan. Maka dari itu, Romo, Suster, Frater, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saling mengasihi, marilah kita bersama, khususnya pada hari ini, memohon rahmat Tuhan dan berusaha sebaik mungkin supaya mampu berlaku adil bagi Tuhan dan sesama secara bersama-sama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami mengucap syukur kepadamu atas sabda putramu yang mengingatkan kami untuk berlaku adil padamu dan pada sesama kami secara bersama-sama. Semoga rahmat-Mu senantiasa meneguhkan kami, supaya Engkau memampukan kami untuk melaksanakan sabda putramu itu. Kami juga ingin berdoa bagi bangsa kami yang hari ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya. Semoga momentum hari kemerdekaan bangsa kami ini menjadi penyemangat bagi semua warga negara untuk mau saling terlibat dan berbagi berkat demi kesatuan dan persatuan bangsa kami. Semua doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Stefanus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Merdeka!